Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Jadi yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Qur'an La Raiba Hanifida yang khususnya Afiani dan Umi dan sekeluarga beserta guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang BI saya yaitu adab adab para penghafal Al-Qur'an seperti ini. Nah, jadi ketika kita menghafal Al-Qur'an itu ada adabnya sendiri. Jadi kita langsung masuk ke cabang yang pertama yaitu tentang adab yang pertama yaitu tentang bagaimana caranya itu ketika kita menghafal Al-Qur'an tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian. Maksudnya adalah ketika kita menghafal Al-Qur'an tidak menjadikannya hafalan Al-Qur'an itu sebagai sumber keuangan kita. Maksudnya adalah kita itu bagaimana caranya ketika kita mencari uang bukan karena hafal Al-Qur'an, tapi karena hal lain, bukan karena hafal Al-Qur'an. Karena kita sendiri juga hafal Al-Qur'an itu untuk menjaga kelestarian Al-Qur'an, maksudnya seperti itu. Jadi yang kedua yaitu biasakan membaca Al-Qur'an, seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita sendiri saja mau baca saja itu terkadang masih tajwidnya atau makhrijul hurufnya itu masih salah. Nah, itu ada pentingnya kita membiasakan membaca agar mulut kita ini fasih membaca Al-Qur'an. Ketika kita bertemu kalimat ini bacanya seperti apa biar terbiasa. Oke, yang berikutnya yaitu masuk ke cabang yang berikutnya yaitu tentang bagaimana caranya itu eh bacaan qiraahnya itu bagus. Jadi kalau semisal suaranya nggak bagus itu nggak masalah, yang penting, kita berusaha semampunya, terus apabila kita bisa qiraah, usahakan, membiasakan qiraah tersebut. Siapa tahu suatu saat nanti itu bisa berguna untuk masyarakat, barangkali menjadi qori atau menjadi ini sebagai pengisi acara karena suaranya bagus, seperti itu. Terus yang kedua yaitu hindari lupa. Nah, hindari lupa bagaimana maksudnya? Yaitu ketika kita menghafal Al-Qur'an, bagaimana caranya, hafalan Al-Qur'an itu tidak lupa. Karena, eee, Nabi pernah bersabda kurang lebihnya, eee, tidak pernah melihat, hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala, dosa terbesar kecuali, yang dikaruniai yang waktu itu, kalau nggak salah di masjid. Jadi tidak pernah melihat, eee, dosa besar dosa besar dari orang yang dosa besar karena, orang yang dikaruniai hafalan dan kemudian dia melupakannya. Jadi itu sangat, bisa bisa membuat kita itu terlalu begini-begini mungkin kayak kualat seperti itu, begitu. Jadi ada pentingnya kita itu menghindari lupa. Bagaimana caranya? Kita ini nyambung ke yang berikutnya yaitu ulangi. Diulangi terus, jadi membacanya diulangi, hafalannya diulangi, bagaimana caranya itu hafalan tidak lupa. Nah, caranya gimana? Ya diulangi, terus bacaannya juga diulangi. Nah, kalau semisal mengulanginya agak susah, berarti sedikit demi sedikit, intinya semampu kita. Jadi tidak harus seperti ini harus targetnya harus sampai situ, harus pokoknya. Nah, itu enggak harus, yang penting, mengulanginya tidak memberatkan diri kita sendiri. Yang berikutnya, yang cabang berikutnya yaitu bagaimana dengan orang yang lupa wirid. Nah, untuk orang yang lupa wirid ini, sebenarnya bukanlah hal yang terlalu penting juga, cuman, ini perlu dibahas juga. Jadi, pernah kisah dari sahabat-sahabat Nabi, kalau nggak salah sahabat Nabi, kalau nggak para tabiin. Waktu itu, eee, salah satu dari sahabat atau tabiin itu melupakan wiridnya pada malam hari. Tiap malamnya dia wiridan, kalau nggak salah itu di hadisnya atau enggak di mana itu saya lupa di bukunya. Itu, katanya wiridnya itu adalah surat Al-Baqarah. Malamnya lupa, akhirnya besoknya diganti. Terus kalau nggak salah malamnya kalau kalau nggak salah, itu kan tidur lagi, bermimpi seakan-akan beliaunya itu diseruduk oleh sapi, seperti itu. Nah, terus maksudnya gimana? Ya lupa itu memang hal wajar, tapi bagaimana caranya itu hal tersebut tidak terulang, seperti itu. Jadi ya, namanya juga manusia punya kemampuan tersendiri, punya batasan tersendiri, ada baiknya bagaimana caranya itu tidak lupa akan, wirid kita yang menjadi kehabisan. Semisal, sehabis maghrib bacanya Al-Qur'an 1 juz, terus ada wiridnya ini. Kalau bisa jangan sampai lupa, maksudnya adalah jangan sampai terlewat kecuali karena ada udzur syar'i yang, bisa dimaafkanlah, seperti itu. Mungkin sedang musafir atau seperti gimana mungkin. Oke, jadi sekian, presentasi saya, peta imajinasi seperti ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.